warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova, NIM T2018-3088. Di sini saya dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar kepemimpinan. Yang pertama di sini ada definisi kepemimpinan menurut para ahli. Pertama ada Hoyt dalam Kartono tahun 1998. Ini memaparkan bahwasanya kepemimpinan itu adalah suatu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja yang didasarkan pada kemampuan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Yang kedua di sini ada Young dalam Kartono tahun 1998. Ini berpendapat bahwasanya kepemimpinan itu merupakan bentuk dominasi yang didasarkan pada kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak seseorang agar mau berbuat yang didasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Yang ketiga di sini ada Griffin dan Ebert. Ini mengatakan bahwasanya kepemimpinan itu merupakan proses memotivasi orang lain agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir di sini ada Peterson et al. Ini mengatakan bahwasanya kepemimpinan itu adalah suatu kreasi yang didasarkan pada pemahaman atau penyelesaian suatu permasalahan baik internal maupun eksternal yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, yang terakhir di sini adalah kesimpulan. Nah, dari beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwasanya kepemimpinan itu adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang atau pemimpin dalam proses mempengaruhi, memotivasi dan menyebabkan seseorang untuk mau bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Lukman. Saya dari kelompok 1. Saya akan menerangkan tentang persamaan dan perbedaan pengertian pemimpin dalam pandangan kuno dan modern. Perbedaannya adalah pada zaman dahulu, pemimpin yang dipilih adalah orang yang memiliki kelebihan segala-galanya. Dalam tanda kutip, orang yang paling kuat, orang yang paling berani, paling cerdas, dan lain sebagainya. Sedangkan pada zaman sekarang berbeda dibandingkan zaman dahulu. Pemimpin sekarang tidak mampu melaksanakan tugasnya sendirian, harus bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan anggota, tim maupun kelompok. Itu pemimpin pada zaman sekarang. Dan pemimpin pada zaman sekarang harus mampu membuat rencana, melakukan rencana, mengevaluasi rencana. Itulah pemimpin pada zaman sekarang. Pembahasan yang kedua adalah persamaan antara pemimpin pada zaman kuno dan modern. Yang pertama adalah pemimpin berkewajiban untuk melayani dan memenuhi kebutuhan kelompok. Dalam hal ini, saya beri contoh seperti ini. Ketika masyarakat membutuhkan pekerjaan, maka tugas dari seorang pemimpin adalah memberikan lapangan pekerjaan, membuka lapangan seluas-luasnya. Yang kedua, pemimpin harus dapat menggerakkan dan mempengaruhi anak buah. Jadi, pemimpin harus bisa mengarahkan dan menggerakkan. Seperti contoh pada kasus saat ini, virus corona, pemimpin harus bisa menggerakkan semua orang untuk tetap di dalam rumah dan tidak berkeluaran karena untuk kesehatan seperti itu. Yang ketiga, pemimpin memberi petunjuk jalan kerja anggota kelompok. Yang dimaksud di sini, pemimpin tidak hanya tentang memerintah dan menyuruh, tetapi juga memberikan petunjuk, memberikan arahan. Yang keempat, pemimpin tidak mementingkan diri sendiri. Segala kepentingan tidak lain hanya untuk kelompok. Jadi tidak ada ego diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Segala tindakan, segala perbuatan, semua dilakukan untuk kepentingan kelompok. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftahul Imatulaidiyah di sini akan melanjutkan pembahasan dari pemateri-pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan juga fondasi dari kepemimpinan.
Di sini latar belakang dari kepemimpinan itu tidak jauh beda dari pengertian yang sudah dipaparkan oleh pemateri pertama, bahwasanya kepemimpinan itu adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas. Itu semua dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Juga di sini kepemimpinan itu adalah proses menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti yang diinginkan dalam organisasi tersebut. Dan juga dapat dikatakan bahwasanya kepemimpinan itu adalah sebuah rangkaian bagaimana seorang pemimpin itu mendistribusikan pengaturan kepada bawahannya dan juga situasi pada suatu waktu tertentu. Mungkin itu saja pembahasan dari latar belakang kepemimpinan. Lanjut kepada fondasi dari kepemimpinan. Di sini bahwasanya Linda Aryani menyatakan bahwasanya untuk menjadi pemimpin yang berkualitas itu harus mempunyai kredibilitas. Nah, kredibilitas dalam kepemimpinan itu ada dua. Yang pertama itu harus mempunyai kompetensi, dan yang kedua itu pemimpin itu harus berkarakter. Nah, di sini yang menjadi fondasi dalam kepemimpinan itu adalah karakter. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter yang kuat. Nah, karakter itu sendiri itu bisa dilihat dari ungkapan seorang pemimpin dan juga tindakan dan juga pemikirannya. Yang menjadi fondasi kuat dalam kepemimpinan itu adalah karakter. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter yang kuat. Mungkin itu saja pembahasan dari pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor perilaku pemimpin. Nah, saya mengambil dari buku Mindset karangan Profesor Carol Dweck. Nah, di sana beliau menggaris besarkan atau menarik benang merah, yakni satu faktor, mindset. Nah, di sana beliau itu membaginya menjadi dua, yakni mindset penghambat sebuah kepemimpinan dan mindset yang bisa membangun sebuah jiwa kepemimpinan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang mindset pembangunnya dulu, yakni ada 4. Mulai dari diri sendiri, memelihara pandangan yang berbeda, memperlakukan bawahan sebagai keluarga. Yang keempat, yang terakhir, melihat berbagai sudut pandang. Nah, yang pertama, yakni mulai dari diri sendiri. Kita sebagai pemimpin tidak boleh langsung menyuruh-nyuruh bawahan kita. Kita harus memulai dari sendiri. Jika kita ingin A, berarti proses dari A itu kita harus benar-benar laksanakan terlebih dahulu, baru kita menerapkannya kepada bawahan kita. Otomatis bawahan itu akan mengaca terhadap pemimpinnya, karena memang pemimpin itu kan adalah kepala yang diikuti bawahan-bawahannya. Jadi jangan menyuruh-nyuruh saja, tapi juga harus memberi contoh kepada bawahannya agar bawahannya itu segan itu kepada seorang pemimpin. Yang kedua, memelihara pandangan berbeda. Nah, kita tahu bahwa dalam suatu organisasi atau dalam suatu instansi atau korporasi, seorang pemimpin itu tidak hidup sendiri. Dia
akan membutuhkan staff, akan membutuhkan bawahan-bawahannya untuk bersama-sama mencapai visi dan misi mencapai visi yang sudah dibangun sejak awal. Nah, di sini seorang pemimpin tidak boleh diktator. Seorang pemimpin tidak boleh mementingkan kepentingan pribadinya sendiri. Dia harus memelihara pandangan-pandangan yang ditimbulkan oleh bawahnya itu sendiri. Jadi hidupnya organisasi itu bukan hanya karena pemimpinnya, tapi juga karena koordinasi atau teamwork yang apa ya istilahnya, yang bekerja berimbang, tidak timbang sebelah gitu. Terus yang ketiga, memperlakukan bawahan sebagai keluarga. Ini penting karena kenapa? Jika kita memperlakukan bawahan kita seperti keluarga, dia itu akan menjadi rileks dalam bekerja. Saat dia rileks, maka dia akan peluang berpikirnya itu besar. Nah, ketika mereka juga sudah bisa berpikir, maka dia akan bisa bekerja. Ketika dia bisa bekerja, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada kita hanya mengintimidasinya dengan perintah-perintah. Kita sok aku loh pemimpin, jadi aku bebas mempekerjakan dia, itu tidak boleh. Jadi mindset yang seperti itu akan membuat bawahan itu tertekan dan akhirnya kinerjanya pun tidak maksimal seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah melihat dari berbagai sudut pandang. Jika ada masalah dalam sebuah organisasi, tuntutan seorang pemimpin adalah harus melihat dampak, impact sebuah masalah itu dari berbagai sudut pandang, pula dari sebab masalah itu timbul. Itu juga tidak boleh dilihat dari satu titik saja, melainkan dari berbagai sudut pandang. Agar apa? Agar orang-orang yang dipimpinnya, bawahannya itu tidak malah merasakan ketidakadilan dalam kepemimpinannya itu. Dan juga solusi yang akan ditimbulkan akan mencakup lebih luas, akan mengglobal gitu. Jadi tidak merujuk pada satu aspek saja. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah mindset pembangun sebuah kepemimpinan. Nah, di sini ada lagi yang mindset penghambat sebuah kepemimpinan, yakni yang pertama, I am the hero. Yang kedua, I am the superstar. Yang ketiga, tidak mendengar pendapat orang lain. Dan yang terakhir, kurang bertanggung jawab dan tidak konsisten. Jadi dia menganggap bahwa tim ini tidak akan bisa mencapai apa-apa jika tidak ada saya. Dia I'm the hero. Nah, jadi dia itu tidak melihat teamwork, dia tidak melihat kerjasama dalam tim. Jadi dalam mindsetnya itu sayalah yang paling berjasa, semuanya tidak akan bekerja tanpa saya, semuanya tidak akan produktif tanpa saya. Nah, itu yang harus dihindari dalam sebuah kepemimpinan. Yang kedua adalah I am the superstar. Nah, bedanya apa? Jika superstar itu, maka dia bisa melakukan semua halnya, dia bisa melakukan semuanya, yang lainnya itu tidak becus, yang semuanya berkat dirinya, dan tanpanya semua itu adalah nol, seperti itu. Nah, jadi mirip-mirip gitu ya. Dan yang ketiga adalah dia tidak mendengarkan pendapat orang lain. Dia merasa dirinya paling benar, dia merasa pemikirannya itu paling jenius, dia merasa timnya itu dia saja yang punya, dia tidak melihat teamwork.
Bahkan dia tidak menghargai pendapat-pendapat yang sudah dikemukakan oleh bawahan. Padahal situasi dan kondisi suatu tim itu bukan pemimpin saja yang mengetahui, tapi bawahannya juga. Nah, yang terakhir adalah kurang bertanggung jawab dan kurang konsisten. Nah, di sini tipe pemimpin yang lari dari tanggung jawab, lari dari komitmen yang sudah dibangun sejak awal. Dia tidak bertanggung jawab bahkan setelah kepemimpinannya itu dimulai. Mungkin di sini seseorang yang seperti itu menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah rintangan, dan dia lepas tangan. Dia putus asa karena tidak mendapatkan solusi, lalu ya menyerah deh gitu. Jadi tidak bekerja keras dalam suatu timnya ini. Nah, yang tidak konsisten itu, maka seorang pemimpin itu tidak menaati peraturan-peraturan yang ia buat sendiri. Dia buat peraturan, kemudian dia langgar. Maka suatu tim yang pemimpinnya seperti ini akan sulit ke depannya, akan sulit, dia berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi bisa kemungkinan putus di tengah jalan, bisa kemungkinan misi-misinya itu gagal dan lain istilahnya yang bekerja berimbang, tidak timbang sebelah gitu. Terus yang ketiga, memperlakukan bawahan sebagai keluarga. Ini penting karena kenapa? Jika kita memperlakukan bawahan kita seperti keluarga, dia itu akan menjadi rileks dalam bekerja. Saat dia rileks, maka dia akan peluang berpikirnya itu besar. Nah, ketika mereka juga sudah bisa berpikir, maka dia akan bisa bekerja. Ketika dia bisa bekerja, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada kita hanya mengintimidasinya dengan perintah-perintah. Kita sok aku loh pemimpin, jadi aku bebas mempekerjakan dia, itu tidak boleh. Jadi mindset yang seperti itu akan membuat bawahan itu tertekan dan akhirnya kinerjanya pun tidak maksimal seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah melihat dari berbagai sudut pandang. Jika ada masalah dalam sebuah organisasi, tuntutan seorang pemimpin adalah harus melihat dampak, impact sebuah masalah itu dari berbagai sudut pandang, pula dari sebab masalah itu timbul. Itu juga tidak harus tidak boleh dilihat dari satu titik saja, melainkan dari berbagai sudut pandang. Agar apa? Agar orang-orang yang dipimpinnya, bawahannya itu tidak malah merasakan ketidakadilan dalam kepemimpinannya itu. Dan juga solusi yang akan ditimbulkan akan mencakup lebih luas, akan mengglobal gitu. Jadi tidak merujuk pada satu aspek saja. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah mindset pembangun sebuah kepemimpinan. Nah, di sini ada lagi yang mindset penghambat sebuah kepemimpinan, yakni yang pertama, I am the hero. Yang kedua, I am the superstar. Yang ketiga, tidak mendengar pendapat orang lain. Dan yang terakhir, kurang bertanggung jawab dan tidak konsisten. Jadi dia menganggap bahwa tim ini tidak akan bisa mencapai apa-apa jika tidak ada saya. Dia I'm the hero. Nah, jadi dia itu tidak melihat teamwork, dia tidak melihat kerjasama dalam tim. Jadi dalam mindsetnya itu sayalah yang paling berjasa, semuanya tidak akan bekerja tanpa saya, semuanya tidak akan produktif tanpa saya. Nah, itu yang harus dihindari dalam sebuah kepemimpinan. Yang kedua adalah I am the superstar.
Nah, bedanya apa? Jika superstar itu, maka dia bisa melakukan semua halnya, dia bisa melakukan semuanya, yang lainnya itu tidak becus, yang semuanya berkat dirinya, dan tanpanya semua itu adalah nol, seperti itu. Nah, jadi mirip-mirip gitu ya. Dan yang ketiga adalah dia tidak mendengarkan pendapat orang lain. Dia merasa dirinya paling benar, dia merasa pemikirannya itu paling jenius, dia merasa timnya itu dia saja yang punya, dia tidak melihat teamwork. Bahkan dia tidak menghargai pendapat-pendapat yang sudah dikemukakan oleh bawahan. Padahal situasi dan kondisi suatu tim itu bukan pemimpin saja yang mengetahui, tapi bawahannya juga. Nah, yang terakhir adalah kurang bertanggung jawab dan kurang konsisten. Nah, di sini tipe pemimpin yang lari dari tanggung jawab, lari dari komitmen yang sudah dibangun sejak awal. Dia tidak bertanggung jawab bahkan setelah kepemimpinannya itu dimulai. Mungkin di sini seseorang yang seperti itu menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah rintangan, dan dia lepas tangan. Dia putus asa karena tidak mendapatkan solusi, lalu ya menyerah deh gitu. Jadi tidak bekerja keras dalam suatu timnya ini. Nah, yang tidak konsisten itu, maka seorang pemimpin itu tidak menaati peraturan-peraturan yang ia buat sendiri. Dia buat peraturan, kemudian dia langgar. Maka suatu tim yang pemimpinnya seperti ini akan sulit ke depannya, akan sulit, dia berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi bisa kemungkinan putus di tengah jalan, bisa kemungkinan misi-misinya itu gagal dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin hanya ini diri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Mardiani Puji Rahayu. Di sini saya akan membahas tentang peranan kepemimpinan. Sebelum saya berlanjut ke apa saja sih peranan kepemimpinan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi peran kepemimpinan. Yang pertama adalah peran. Peran adalah suatu perilaku yang harus dimiliki seseorang dalam posisi tertentu. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain agar dia mau mengerjakan sesuatu dengan harapan mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi, dapat disimpulkan peran kepemimpinan adalah suatu perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang dalam posisinya sebagai seorang pemimpin. Nah, itulah definisi dari peran kepemimpinan. Setelah itu, apa saja sih peranan dari kepemimpinan tersebut? Simak video selanjutnya. Baiklah, sudah disimakkan videonya tentang apa saja peranan kepemimpinan tersebut. Yang pertama yaitu peran mencari dan memberikan informasi. Yang kedua yaitu peran mempengaruhi orang lain. Yang ketiga yaitu peran menjalin sebuah hubungan. Yang keempat yaitu peran membuat suatu keputusan. Baiklah, yang pertama adalah peran mencari dan memberi informasi. Informasi di sini adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Jadi, jika seandainya seorang pemimpin di sini
mendapatkan suatu informasi yang benar-benar valid dan tidak abal-abal, maka si seorang pemimpin ini wajib menge-share, membagikan, memberitakan kepada para stafnya. Dengan catatan, informasi di sini bukan informasi pribadi, bukan informasi tentang urusan pribadi loh ya, tapi ini informasi yang benar-benar bermanfaat bagi organisasinya dan para staf kerjanya. Jadi begitu. Sedangkan yang kedua adalah peran mempengaruhi orang lain. Kenapa kok seorang pemimpin di sini mempunyai peran mempengaruhi orang lain? Nah, seorang pemimpin pastinya akan melakukan suatu proses kepemimpinannya. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia mau mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan dengan harapan mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi seorang pemimpin di sini dalam kepemimpinannya mempunyai peran untuk mempengaruhi orang lain. Orang lain yaitu para staf kerjanya agar ia mau melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya dengan harapan mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya di dalam suatu organisasi pasti ada yang namanya pemimpin, pasti ada yang namanya wakil, pasti ada yang namanya bendahara, sekretaris. Seorang pemimpin di sini harus mampu mempengaruhi para rekan kerjanya ini untuk melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya seorang bendahara. Jadi seorang bendahara di sini harus bekerja sesuai dengan bidangnya, yaitu mengelola keuangan lembaga. Dari mana uang dia dapatkan, berapa saldonya, berapa pengeluarannya, nanti sisanya berapa. Begitu. Yang ketiga yaitu peran menjalin hubungan. Di dalam sebuah organisasi pastinya kan ada beberapa orang anggota yang menjadi suatu anggota dari sebuah organisasi tersebut. Tidak mungkin di dalam organisasi hanya terdiri dari satu orang. Jadi peran seorang pemimpin menjalin hubungan terhadap para rekan kerjanya itu harus. Karena apa? Di dalam suatu organisasi pasti adanya yang namanya tujuan. Jika seorang pemimpin tidak mampu menjalin hubungan dengan para rekan kerjanya, maka suatu tujuan di dalam organisasi ini tidak akan berjalan, tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi seorang pemimpin harus benar-benar harus mempunyai peran dalam menjalin hubungan ketika menjalankan proses kepemimpinan. Yang keempat adalah peran membuat keputusan. Seorang pemimpin di sini memiliki peran utama dalam membuat keputusan dikarenakan wewenang dan kedudukan formalnya sebagai pusat syaraf dari sebuah organisasi. Jika seandainya di dalam sebuah organisasi ini ada suatu permasalahan, seorang pemimpin di sini mempunyai peran untuk membuat keputusannya dengan catatan keputusan yang dibuatnya tidak semena-mena karena dirinya sendiri, tetapi ia harus bermusyawarah dengan para anggota kerjanya. Baiklah, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Agil Sirat akan menjelaskan tentang perbedaan kepemimpinan, pemimpin dan juga kepala. Yang pertama, di sini kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu usaha seseorang untuk mempengaruhi orang lain demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Itu menurut pendapat dari Sutarto. Itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu bisa muncul dari 3 teori. Yang pertama, teori genetik. Teori genetik di sini adalah
yang sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin atau mempunyai sifat kepemimpinan sejak dari lahir atau sudah ditakdirkan oleh sang pencipta. Di situ adalah teori yang genetik. Yang kedua, teori sosial. Teori sosial itu adalah seseorang yang bisa saja tidak mempunyai sifat kepemimpinan, akan tetapi oleh orang lain itu dianggap mampu untuk memimpin. Di situ dipilih menjadi pemimpin. Itu adalah teori sosial. Dan yang ketiga di sini adalah teori ekologi. Teori ekologi di sini adalah campuran dari keduanya, yaitu orang yang sudah ditakdirkan sebagai pemimpin atau mempunyai sifat pemimpin dan juga dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Itu adalah teori ekologi. Terus di sini itu adalah sekilas tentang kepemimpinan. Terus yang di sini adalah pemimpin. Pemimpin di sini adalah orang yang mengepalai suatu negara atau instansi apapun. Itu pemimpin dipilih oleh anak buah. Jadi di sini kalau dicontohkan dari Indonesia sendiri, itu pemimpin adalah presiden. Presiden itu dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Itu pemimpin. Sedangkan kepala di sini adalah ditunjuk oleh pemimpin atau atasan untuk mengepalai suatu lembaga ataupun suatu instansi tertentu. Kalau dicontohkan sebagai di Indonesia, di negara Indonesia, itu pemimpin adalah presiden, sedangkan kepala di sini adalah menteri-menteri, entah itu menteri dalam negeri, luar negeri, menteri kesehatan, dan segalanya. Di situ perbedaannya. Dan ada lagi perbedaan dari kepala dan juga pemimpin di sini. Yang pertama, pemimpin itu bagian dari anak buah, sedangkan kepala itu tidak bagian dari anak buah. Jadi pemimpin adalah orang yang mempunyai ide atau mempunyai inovasi untuk mengedepankan tujuan yang sudah ditetapkan, sedangkan kepala di sini adalah cenderung menguasai. Itu adalah perbedaan pemimpin, kepemimpinan, dan juga kepala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badrul Sofin dari kelas C3. Di sini saya akan memaparkan makalahnya saya, yaitu syarat menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini syarat menjadi seorang pemimpin itu menurut Al-Farabi ada 9 syarat. Apa saja itu 9 syarat? Yang pertama, harus memiliki anggota tubuh yang lengkap. Tidak cacat, itu lengkap. Kayak pendengarannya tidak terganggu, penglihatannya juga tidak terganggu, lengkap. Yang kedua, memiliki daya pemahaman yang baik. Menjadi seorang pemimpin itu sangatlah penting memiliki daya pemahaman yang baik. Yang ketiga, tinggi intelektualnya. Yang keempat, memiliki kepandaian dalam mengungkapkan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu dalam penyampaian kebawahannya itu gampang dimengerti, tidak sulit untuk dimengerti. Yang kelima, mencintai pendidikan dan gemar mengajar. Selanjutnya yaitu yang keenam, tidak rakus dalam hal makanan, minuman, dan perempuan. Menjadi seorang pemimpin itu tidaklah rakus dalam hal segi makanan, minuman, ataupun perempuan. Nah, di sini kalau kita rakus menjadi seorang pemimpin, pemimpin itu adalah yang atasannya dari bawahan. Kalau pemimpinnya tidak baik, tentu bawahannya itu juga mengikuti tidak baik. Jadi menjadi seorang pemimpin itu haruslah tidak rakus, haruslah menjadi yang baik lah. Tuh. Yang ketujuh, mencintai kejujuran. Yang kedelapan, mencintai keadilan. Yang selanjutnya, teguh pendirian. Nah, di sini ada 9 syarat itu. Yang selanjutnya itu syarat menjadi pemimpin menurut Imam Al-Ghazali. Di sini menurut Imam Al-Ghazali itu sangatlah beda dengan menurut Al-Farabi. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, dewasa. Jadi seorang pemimpin itu harus dewasa, tidak kekanak-kanakan. Yang kedua, berakal sehat. Maksudnya gimana? Tidak gila. Masa iya menjadi seorang pemimpin itu gila? Aneh kan kalau gila. Nah.
Yang selanjutnya penglihatan dan pendengaran yang baik. Menjadi seorang pemimpin itu penglihatannya tuh harus baik, pendengarannya tidak terganggu. Biar kalau ada keluh kesah dari seorang bawahan itu terdengar. Yang selanjutnya kekuasaan yang nyata. Yang selanjutnya memiliki ilmu pengetahuan, mampu menahan diri dari perbuatan tercela. Yang selanjutnya merdeka. Yang selanjutnya laki-laki. Apakah seorang pemimpin itu harus laki-laki? Ya tidak juga, ada yang perempuan. Nah di sini menurut Imam Ghazali itu haruslah laki-laki. Soalnya kalau menurut Imam Ghazali itu kalau imam itu bukan perempuan tapi laki-laki. Tapi menurut yang pendapatan yang lain itu tidak apa-apa kalau perempuan. Tuh. Soalnya dalam memimpin itu tidaklah harus perempuan ataupun laki-laki. Tuh. Yang selanjutnya keturunan Quraisy, yang terakhir memiliki hidayah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.